Iya, Desko. Iya. Ini pandangan saya udah bener atau belum Romo? Izin bertanya tentang tadi Romo. Kan tadi kan saya Hmm. udah ngikutin Romo kan dari lumayan tadi Romo ya. Nah, Hmm. tadi kan ada yang bertanya itu Akmal kalau nggak siapa ya tadi Romo. Tuhan Allah kita itu Esa. Nah, menurut saya Allah itu kan terjemahan dari bahasa Eloh, dari bahasa Ibrani Elohim yang artinya yang disembah. Nah, Tuhan itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani yang yaitu terjemahan dari Yahweh. Karena nama tersebut terlalu suci, makanya diganti menjadi Adonai, yang artinya Tuhan Hmm. atau penguasa. Yang Hmm. jadi artinya yang penguasa yang kita sembah yaitu Adonai atau Tuhan itu Esa. Maksudnya gitu Roma ya. Bukannya kan teman kita yang non Kristen itu kan mikirnya kan maksudnya kan Yesus itu menyatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan Allah kan gitu Rom. Ya, hati-hati dengan perjanjian baru dan perjanjian lama, oke? Perjanjian lama, kalau dia hanya asa, artinya tunggal, satu saja, dia harus bukan pakai Elohim, melainkan Eloha. Engkau bisa mengerti? Oh, siap Romo. Eloha. Eloha itu tunggal, satu, dan tidak ada yang Oh lain. iya Romo. Iya Sedangkan Romo. jamak dari Eloha itu Im. Elohim. Im itu im. Im itu jamak siap Romo. Makanya ketika dia menciptakan manusia, dia bilang, maka Allah, marilah kita menjadikan. Nah, mungkin teman-teman kita itu dari yang di luar Kristen itu kan perspektif pandangannya tentang Tuhan dan Allah itu disamain dengan pandangan mereka Romo kan beda ya. Sangat beda karena mereka tidak ada konsep Tritunggal. Hmm. Konsep Tritunggalnya mereka tidak ada. Ini jadi soal juga. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6 nanti kalau hari lain kita omong. Di situ ada Siap konsep, Romo. ada tiga konsep situ. Roh Kudus, pneuma, Kyrios, Yesus, dan Theos, Allah. Yesus. Mantu dulu. Deo. Siapa punya nih? Siapa punya nih? Tolong mute dulu. Ini saya bantu dulu, ada tiga. Di situ ada Tritunggal Maha Kudus dalam gereja yang satu. Oke. Baca pelan-pelan. Efesus 4 ayat 4 dulu. Di situ ada pribadi pertama yang akan kita temukan. Satu tubuh dan satu roh. Tahan dulu. Cukup dulu. Satu roh, R-nya besar atau kecil? R besar, Pater. Pneuma. Desko. Pneuma. Oke? Di situ Roh Kudus. Baca lanjut. Siap Romo. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu apa? Tuhan. Cukup. Satu Tuhan. Di situ Kyrios, referensi kepada Yesus. Pneuma, Roh Kudus. Kyrios, referensinya kepada Yesus. Sekarang engkau baca ayat 6-nya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Theos, Bapa. Berarti di dalam gereja yang satu tubuh itu ada kehadiran Tritunggal Maha Maha Kudus. Karena di Islam tidak ada konsep tentang Tritunggal Maha Kudus, ini jadi persoalan besar. Oke? Nah, betul ya Romo. Ini kan persoalan masalah besar. sering disamain Romo ya. Jadi kalau engkau mau mengerti Tritunggal Maha Kudus, saya punya kadang jarang promosikan saya punya nih YouTube. Di YouTube jarang sekali orang masuk di YouTube karena itu pengajaran 2-3 jam, orang bosan. Di YouTube Epifani di situ ada bilang Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci, bedah dari perjanjian lama sampai yang perjanjian baru tentang Tritunggal Maha Kudus. Oke? Gini Mo, sekedar menambahkan nih Mo ya. Jadi ini yang banyak orang nggak tahu bagaimana di perjanjian lama itu kan ada 4 tradisi Mo. Ya ada 4 tradisi, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Price. Penulisnya itu ada 4. Ada 4 tradisi, 4 golongan. Nah, ketika Yahwis menyebut
Allah itu dengan namanya, Tuhan itu nama. Nah kan disebut Yahweh. Yahweh itu akan menyebut Yahweh, Yahweh, Yahweh. Setiap ada kata Yahweh berarti penulis itu golongan Yahwis. Nah kalau kata Elohis dia akan menggunakan kata L. Nah di perjanjian baru karena murid-murid ini sudah Kristen, dituliskan ini di sekitar tahun 50 sampai 60 sudah tidak menggunakan kata-kata itu lagi. Makanya tadi dibilang sama Romo menggunakan kata krios. Nah kalau ketika di perjanjian lama ada namanya YHWH atau itu Yahweh. Nah nanti ketika kita melihat Elohim, Eloha itu di tahun-tahun setelah pembuangan dari Babel. Mereka penulisnya tuh pakai kata itu. Nah di perjanjian baru Yesus menjelaskan akulah dia. Jadi makanya murid-murid menuliskan kata Tuhan itu menunjuk kepada Yesus, sudah tidak perlu lagi yang lama. Jadi Allah yang terlihat ya Yesus. Makanya harus dipahamin dulu 4 tradisi penulis ini. Kalau bisa memahami 4 tradisi penulis, wah udah tahu ntar tuh. Imamat ditulis oleh siapa, Keluaran, Kejadian, dan beda-beda itu semua gitu loh. Jadi makanya jangan mau dikecoh dengan kata Elohim, Eloha, enggak gitu. Itu enggak satu penulis ya Mo ya. Makanya orang-orang itu begitu Mo. Mengecoh mereka mau dengan kata-kata dia pikir di bawah narasi Mo oleh mungkin kayak Edis TV yang kurang pengetahuannya, dipikir ini perjanjian lama ini ditulis oleh satu kaum Mo. Nah, itu yang salah. Tuhan itu nama. YHWH itu nama, Allah itu gelar. L itu menyebut untuk nama-nama ilah-ilah lain pun pakai nama L. Tetapi untuk menyebut nama El Allahnya orang Yahudi akan pakai E-nya besar. Nah, tapi pakai buat yang di lain bangsa-bangsa lain E-nya kecil. Ilah gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi Pak Jeko tuh harus belajar dulu, nanti cari aja lah. Banyak kok di mana tradisi 4 tradisi penulis perjanjian lama, tulis aja ketik. Nanti akan kelihatan tuh bagaimana mereka menyebut Tuhan itu dengan apa itu. Seperti itu. Siap Bang. Oke, sebelum ini sudah mau tidur sebenarnya. Bisa lihat layar penuh tidak? Oh, bisa. Ya. Kapan Alkitab ditulis? Oke, ingat bahwa Abraham 1800 sebelum Masehi, Musa 1300. Lihat ini Pentateuk belum ada, oke? 5 kitab pertama belum ada. Engkau bisa mengerti tidak? Zaman Musa tidak tulis, Yosua belum tulis. Disinilah zaman nabi-nabi mulai masuk zaman Daud. Dari tahun sebelum tahun 1000 sampai dengan tahun 580-an, 550 anggaplah di situ, itu masih namanya kompilasi kecil. Yang redaksi finalnya ini teman-teman, ini tradisi yang kecil-kecil ini tradisi oral dari Abraham sampai di zaman sebelum zaman para nabi, di situ masih tradisi oral. Kompilasi kecil namanya fragmentasi kecil itu dari zaman ini Pentateuk lah kita omong nih. Dari zaman para nabi sampai dengan zaman ini sebelum eksilio, ini pembuangan ke Babilonia. Redaksi final dari Pentateuk itu baru pada tahun 1500 sampai dengan tahun 400 zaman restorasi. Ini penting sekali. Baru redaksi final dari Pentateuk. Kitab sejarah kapan? Lihat ini. Kitab Nabi kapan? Sapiensial, kitab kebijaksanaan dan semuanya kapan? Tahun berapa? Kompilasi, redaksi final tahun berapa? Sampai dengan tahun 65. Sekitar itu sebelum kedatangan Yesus. Baru redaksi final dari Mazmur dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Bayangkan zaman Yesus sampai dengan tahun 50, tahun 49 kira 47, 48, 49 baru ditulis surat pertama Santo Paulus punya namanya Tesalonika. Berarti dari tahun 33 sampai tahun 49, tahun 50 belum ada satupun yang tertulis. Bayangkan teman-teman. Injil itu mulai dari tahun 70, setelah tahun 70 sampai dengan tahun sebelum tahun 100. Markus, Lukas, semuanya Yohanes, Matius. Di manakah Injil tertulis ini dari tahun 33 sampai dengan tahun 70-an? Kan kalau ini sola scripturanya
Protestan, di mana di sini dari tahun 33 dari zaman Yesus sampai dengan tahun 70-an, 80-an sampai 90-an, di mana Injil itu ditulis. Berarti semuanya ada di dalam tradisi oral atau tradisi lisan. Yang tadi malam bukan pendeta, Kristen teologi tidak mengerti apa itu tradisi, tradesere, yang artinya diteruskan, meneruskan. Makanya tadi definisi yang tadi malam saya suruh baca 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama, tradisi adalah yang kuterima, itulah yang kuteruskan. Kata yang kuteruskan ini, maka di situ kata asli dari tradisi atau paradosis dalam Yunani. Tidak usah kembali ke sana karena dia bilang saya harus belajar, tentu yang harus belajar itu dia. Wahyu ditulis dalam 2 epoka. Epoka 64 dalam zaman Neron dan epoka tahun 90-an dalam Damisianus, pembantaian dan persekusi kedua tahun itu. Jadi redaksi final dari Wahyu itu pada tahun 100 itu ayat bab 1 sampai 3 dan bab 22 ayat 6 sampai dengan bab 22 ayat 6 sampai selesai itu redaksi final untuk membuka dan menutup Wahyu itu tahun 100. Bayangkan teman-teman lihat semuanya itu. Proses panjang dalam penulisan dari tradisi lisan atau tradisi oral sampai kompilasi-kompilasi atau yang kompilasi-kompilasi fragmentasi kecil, lalu redaksi final. Redaksi final itu butuh waktu. Bukan jatuh dari surga. Perjalanan panjang. Makanya saya selalu bilang, Protestan, kalau kamu pakai kitab suci perjanjian baru, tanpa rasa malu, pakailah dengan rasa syukur. Semua ini menunjukkan Alkitab secara perlahan-lahan untuk ditulis. Seperti yang kita temukan sekarang sekitar 1350 tahun. Pekerjaan tidak mudah. Enak-enak sah. Terima kitab suci, bersih-bersih. Setelah itu, marah lagi yang menghasilkan, yang membentuk, yang mengkanonkan. Baik, so teman-teman ya. Saya Iya, pamit Pater. dulu. Baik. Yuk. Tuhan memberkati. Pastor, salam. Jangan lupa Terima besok. kasih Romo, pencerahannya Romo. Boleh bertanya, Pastor? Tuhan berkati Romo. Raden, engkau saya tidur sudah jam 11 lewat nih. Saya tidak bisa. Saya susah untuk besok saya ada Zoom. Oh, Engkau dari mana? dari Jakarta. Maksudnya saya kalau tanya di room ini engkau Islam, Protestan, Katolik. Saya tidak tanya asal dari mana. Kristen, Pastor. Kristen. Protestan. Oke, silakan. Iya, betul. Pastor, kemarin saya mendengar Pastor diskusi dengan ada penatua. Terus saya mendengar. Saya lupa nama, dapat karena terlalu pelajaran. banyak orang saya lupa. Penatua itu saya lupa namanya, tapi pembicaraannya apakah Bunda Maria itu kudus. Terus Pastor membandingkan jika mengandung Tuhan Yesus yang tidak berdosa, maka kandungan itu kudus. Artinya Bunda Maria itu kudus dan tidak berdosa. Bahkan Pastor mengambil contoh pada saat Nabi Musa, Tuhan datang ke Nabi Musa disuruh menanggalkan kasutnya. Ingat, Pastor? Saya tidak pernah menggunakan itu untuk menjelaskan Maria. Saya dengar loh di clear. YouTube, Pastor. Ya, tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Baru beberapa hari ini loh. Di YouTube itu, engkau dengar salah. Di YouTube itu saya omong tentang rekoleksi. Langsung ke pertanyaannya, kenapa? Oke, siap. Nah, tadinya saya berpikir Bunda Maria mungkin tidak berdosa karena dia manusia biasa. Tapi Oke, dengan Raden, penjelasan Pastor, Raden, sebelum engkau berpikir begitu, ada nabi yang sudah dikuduskan dari rahim ibunya? ada Pastor ngomong itu Yeremia. Saya dengar Ya. itu. Maksudnya bagaimana dengan Yeremia engkau bisa terima tapi Maria engkau tidak bisa terima? Iya, saya Yeremia itu baru dengar kemarin dari Pastor di YouTube itu. Ya makanya Yeremia engkau bisa terima bahwa Yeremia sudah kudus dari rahimnya, sedangkan Ya. Maria engkau tidak bisa terima?
Tadinya tidak bisa menerima, tapi setelah penjelasan pastor itu kemarin, saya bisa menerima. Begini, Raden, ketika engkau keluar dari lumpur, apa yang kau bawa? Bekas lumpur. Bagaimana dengan Yesus? Kalau Maria itu berdosa. Makanya pastor, saya menerima itu jadinya. Tadinya saya tidak menerima. Oke, saya pikir aku mau tanya. Oh iya, maaf saya Iya. keliru juga. Oh, Ya. iya. Pertanyaan saya sekarang, pastor, boleh bertanya? Nah, sekarang masalah ini, pastor, saya belum bisa menerima jika kita berdoa kepada Bunda Maria. Apakah Bunda Maria bisa sebagai perantara itu, pastor? Terima kasih, pastor. Saya bukan mau Ini debat ya, penting pastor, ya, mau belajar ya. Saya mau belajar ya. Oke. Katolik tidak pernah berdoa kepada Orang Kudus atau Bunda Maria. Berdoa selalu kepada Tuhan, tetapi melalui doa syafat. Engkau mute-kan dulu. Engkau mengerti apa itu doa syafat? Mengerti? Apa itu doa syafat? Doa syafaat adalah doa, biasanya itu di gereja, doa syafaat itu doa kepada pemerintah, kepada negara, kepada kerabat, Bukan. kepada semua. Itu yang saya tahu. Doa syafat, Raden, doa syafat adalah doa yang kau lakukan untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Iya, itu kan betul omongan saya tadi. Ya, maksudnya doa yang kau lakukan untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Karena itu ada 3 jenis doa di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Doa syafat, doa permohonan, dan ucapan syukur. Doa syafat artinya doa yang kau buat untuk orang lain, bukan untuk kau. Bukan untuk keluargamu, untuk orang lain. Engkau hanya dipakai supaya engkau mendoakan orang lain. Contohnya, Om Raden, Pak Raden, berapa kali engkau minta kepada pendetamu untuk mendoakan keluargamu? Setiap hari. Apa yang dilakukan oleh pendetamu? Mendoakan engkau? Bukan, sorry. Maksud saya berdoa kepada doa syafaat itu untuk keluarga setiap hari. Tapi bukan Begini. untuk pendeta. Kalau pendeta itu Begini. seminggu sekali kan. Ya, maksudnya begitu. Berapa kali jemaatmu datang ke pendeta dan mengatakan, pendeta, bisa berdoa untuk saya? Oh, saya nggak tahu itu, pastor. Contoh kecil. Anakmu pernah mengatakan, Bapak, doakan untuk saya mau ujian? Betul, pernah, sering. Dan ketika engkau mendengarkan itu dan engkau mendoakan anakmu, engkau melakukan fungsi? Fungsi seorang bapak berdoa untuk anak. Tidak. Fungsi pembawa doa. Bisa mengerti? Oh, iya. Betul. Yang membawakan doa ada kaitannya dengan pengantara doa atau tidak? Contoh kecil, walaupun saya tidak mau pakai kata itu. Karena itu doa syafat punya terminologi, yaitu intersesi. Tolong baca ayat 8-nya, IDC. Di sini dia butuhkan laki-laki harus berdoa dengan apa? Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu yang pertama. Jenis doa. Doa syafat artinya engkau melakukan, engkau berfungsi sebagai membawakan doa orang lain. Om Raden, engkau mengerti itu dulu. Doa syafat. Itu sangat jelas dalam kitab suci. Ya. Yang kedua, Black Brother, salam dari Aceh. Oh ya, salam balas dari Aceh. Oke. Salam balas ke Aceh. Acehnya jadi ingat, jadi ini. Jadi apa namanya itu? Koordinator posko gempa waktu itu. Gempa Aceh. Masa lalu. Oke, yang kedua. Bunda Maria dan Orang Kudus sudah mati atau belum? Masih hidup atau sudah mati? Raden, menurut iman Katolik atau menurut kitab suci, mereka yang telah mati ini menurut kita di hadapan Allah hidup atau tidak?
jiwanya, rohnya hidup. Siapa bilang jiwa dan rohnya yang hidup? Mereka ini hidup atau tidak? Hidup. Jadi bukan soal jiwa dan roh, oke? Mereka hidup atau Tapi tidak, kata tubuhnya kan, Yesus. maksudnya tubuhnya itu pastor, kan tubuhnya kan sudah dikubur. Jangan keliru dulu. Engkau tidak baca semua kitab suci. Atau pendeta tidak pernah menjelaskan kepada engkau. Kita bantu dulu. Prinsip kedua. Mereka yang telah mati menurut kita hidup di hadapan Allah. Artinya di hadapan Allah mereka tidak mati. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 berapa? Yohanes 11 berapa? Yohanes 11 ayat 25. Mereka Jawab. tidak mati di hadapan Allah. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun ia sudah past tense, sudah mati, bagi Allah tidak ada kematian untuk mereka. Mereka akan hidup. Artinya, Bunda Maria dan orang kudus hidup di hadapan Allah, Raden, Hidup. dan tidak mati. Kalau mereka tidak mati, tugas mereka apa sekarang? Pertanyaan itu penting. Kan tubuh mereka dikubur. Itu pernyataanmu tadi kan? Betul. Roh mereka di surga. Engkau bilang begitu ya? Betul. Tapi engkau tidak baca semua kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 50. Benar, yang fana tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ada suatu rahasia yang Santo Paulus bilang, tidak semuanya mati, melainkan diapakan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Belum selesai, lanjut. Ada sebuah rahasia. Mau tahu rahasianya Om Raden? Mau tahu rahasianya? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Om Raden mau tahu apa rahasianya? Lanjut. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Om Raden mau tahu apa yang diubah? Kita Tubuhnya. tidak semuanya mati, melainkan akan diubah. Mau tahu apa yang diubah, Om Raden? Apa? Filipi 2 ayat. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3, ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, dan dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya mereka yang mati, yang percaya kepada Yesus, telah mendapatkan tubuh Yang mulia. kemuliaan. Serupa dengan Yesus punya. Dan karena itu mereka bukan lagi warga negara dunia, melainkan warga negara Surga. surga. Dan kita ini rekan sewarga dengan siapa? Efesus 4 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Mulai ngantuk nih pasti. Efesus 2:19. Tuhan, kau datangkan Deki ke sini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Om Raden, orang kudus sekarang cukup. Orang kudus sekarang ada di mana, Om Raden? Purgatory,
menurut Katolik. Tapi sebetulnya saya tidak tahu sebenarnya. Orang kudus tidak ada di purgatorio. Oh, Orang kudus sudah kudus, bagaimana ada di purgatorio? Engkau tunjukkan dalam kitab suci orang kudus ada di mana? saya nggak tahu Pastor. Tadi engkau bilang orang kudus ada di purgatorio, berarti engkau tahu sesuatu. Iya, dari sisi pemahaman Katolik di purgatori. Orang kudus tidak bisa ada di purgatorio. Orang kudus sudah murni, bagaimana? Masih kalau dia sudah murni, dia tidak bisa ada di sana purgatorio. Purgatorio artinya penyucian. Kalau dia sudah suci, buat apa lagi di sana? Sudah disorot. Mau tahu orang kudus kemana? Jangan dulu potong itu sih. Orang kudus ada di mana? Mereka pergi kemana? Maksudnya Pastor, orang kudus yang sudah mati itu langsung ke surga. Iyalah, yang kudus, yang kudus, yang kudus. Karena tidak bisa masuk surga masih bernoda, saudaraku. Engkau mati tidak dosa lagi, tidak dosa lagi. Raden, yakinkan saya bahwa engkau mati tidak berdosa lagi, atau pendetamu mati tidak berdosa lagi. Kalau dia mati dia tidak ada dosa. Raden, pastikan saya bahwa engkau mati tanpa dosa. Pastikan ke saya supaya kau masuk lurus ke surga. Amin. Tapi Tidak, engkau pastikan ke saya ini. Engkau pastikan ke saya ini bahwa engkau Pastor. mati tidak berdosa lagi. tapi saya Waktu orang kau mati berdosa, tidak. Pastor. Iya, makanya waktu kau mati kau masih berdosa. Pada saat kau mati engkau membawa dosamu. Maunya saya begitu, Pastor. Ya berarti setiap orang mati mati pasti punya dosa. Sedangkan surga tidak bisa dimasuki oleh orang yang masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Tidak bisa masuk ke sana yang masih bernoda. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang kudus ini kemana? Matius 27 ayat 52, 53. Itu kaitan dengan pertanyaan saya tadi, Pastor, bagaimana? Tunggu dulu sebentar kita analisa itu. Bagaimana orang kudus punya fungsinya di sana untuk apa? Itu yang saya mau bawakan ke sana. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Engkau tahu kota kudus itu di mana, Raden? Tahu, Jawa Tengah itu. Mana itu kota kudus? Di dalam kitab suci itu apa? Nggak tahu, Raden. Pastor. Ibrani 12 ayat 22. Kota kudus punya 3 nama. Ibrani 12:22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Raden, roh-roh orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Engkau tidak bisa masuk surga jika masih bernoda. Harus ada situasi di mana engkau harus disempurnakan. Itulah orang-orang kudus. Sekarang pertanyaan saya, tugas orang kudus itu Saya untuk potong, apa di surga? Sekarang Pastor. saya mau jawab pertanyaanmu. Bunda Maria itu orang kudus. Makanya Ada saya bilang, tappingan, ada tappingan, saya disuruh turun karena tidak serius. Padahal saya serius loh, Pastor. Saya udah nungguin 3 hari engkau loh. tidak usah repot dengan orang yang di bawah, Raden. Oke. Tidak usah repot. Ini saya mau kasih tahu, saya masuk ke sini sudah nunggu 3 hari setelah mendengar pas di YouTube itu.
Jadi kalau ada yang tapping saya tidak serius, saya serius sekali. Ya, Om Raden jangan potong karena saya sudah jauh malam sini. Saya sudah jam 11.30. Jadi engkau potong berarti saya harus waktu sebenarnya saya harus tutup jam 11 sebenarnya tidak pernah pesan semua tadi. Sampai di Yerusalem surgawi tadi. Mereka ada di sana? Ya, Yerusalem baru, Pastor ya. Yerusalem surgawi namanya. Orang kudus ada di sana? Ya, setuju, Pastor. Sekarang tugas mereka di sana untuk apa? Wahyu 8 ayat 5. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah Yaitu doa orang-orang kudus. tugas pertama mereka di surga. Membawakan doa-doa kita di kehadapan Allah. Allah. Yang kedua, engkau tahu di dalam kitab suci mengatakan bahwa orang kudus tugas menghakimi dunia? Engkau tahu tidak? Yang pertama membawakan doa. Yang kedua, siapa yang menghakimi dunia bersama dengan Yesus? Siapa? Engkau mau tahu? Siapa? Engkau mau tahu siapa yang menghakimi dunia bersama dengan Yesus? Mau. 1 Korintus 6 ayat 2. Ada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bukan hanya menghakimi dunia, ayat 3. Ayat selanjutnya, ayat 3. Menghakimi para malaikat juga. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu. Engkau baca ayat mana tadi? 2, 3 nona. Ayat 3, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Om Ruben mau tahu nanti Yesus datang akhir zaman, dia datang dengan satu orang kudus atau semua orang kudus atau dia datang sendiri? Om Raden. Bagaimana, Pastor? Nanti pada akhir zaman Yesus datang dengan siapa? Tuhan Yesus turunkan dengan malaikat. Iya, sekarang dengan malaikat di Matius 16 ayat 27. Kita pakai dulu malaikat, saya ikut alurnya Om Raden. Nanti ada satu ayat yang mengatakan Yesus datang dengan semua, tapi semua apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu yang diajarkan. Cukup. Pada waktu itu menghakimi. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Om Raden, engkau tidak pernah diajarkan ayat ini yang akan kau kaget. Yesus tidak datang sendiri. Yesus bukan hanya datang dengan para malaikat, tapi akan datang dengan siapa? 1 Timotius 3 ayat 13. Jadi jika aku terlambat,
Sudahlah. 1 Tesalonika Oh, 3:13. Maaf kalau saya yang sebut salah. Maaf, Tesalonika. Salah saya. Kiranya 3:13. Tapi engkau tadi baca, engkau baca 1 Timotius 3:15. iya, Bukan, 1 Tesalonika 3:13. kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Baca ulang. Kudus, ya, kus. Ya, baca ulang. Sempurna sedikit baca. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Om Raden, tugas orang kudus, doakan kita menghakimi dunia dan datang bersama dengan Yesus pada akhir zaman. Selesai. Oke. Karena itu berdoa kepada Tuhan melalui intersesinya Santa Maria dan orang kudus. Maka di dalam doa Salam Maria, doakanlah kami, karena tugasnya orang kudus adalah membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Begitu, Om Terima kasih, Raden. Pastor. Sip. Yuk, salam kenal. Izin ada lagi. Selamat datang di sini, Om Raden. Satu lagi Saya boleh, harus tidur. Pastor? Oke? Udah saya tidur Satu sudah lagi. jam 11.30. Satu lagi, Lain Pastor. kali, Sekalian. lain kali aja Om Gini. Raden, kasihan Gini, Romo udah Pastor. mau istirahat. Sebentar aja, Pastor. Pastor di Kolombia kan, saya tahu. Karena Pastor pernah ngomong gitu kan. Pastor, dua anak gadis saya dengan Katolik sekarang ini. Yang Pacaran satu dengan sudah, Katolik. ya, Pastor berdoa supaya mereka jadi gitu. Pastor, dua anak gadis saya. Yang satu sudah katekisasi, sudah tinggal nunggu hari Katekumen. hanya. Katekumen. Katekumen. Oke. Ya, tidak apa, katekisasi tidak apa. Oke. Oke. Nah, yang satu sudah itu, yang satu sedang siap-siap. Nah, sekarang Om Ruben. terjadi permasalahan, Pastor. Permasalahan mamanya, Pastor. Kalau saya pada prinsipnya tidak masalah. Bahkan saya pernah ke gereja Katolik untuk pengakuan dosa, tapi ditolak memang, tidak diterima. Nah, Oke. Beritahu Mama. Orang saya tua sulit Tuhannya. menjelaskan tentang purgatori, Pastor. Oh ya, saya sudah jelaskan tentang purgatorio. Oh iya, udah. Ibu dengar di situ atau tidak tadi? Tidak, justru saya diam-diam ini. Oke, langsung ke purgatorium, langsung ayat yang purgatorium. Mungkin 1 Korintus 3 ayat langsung ke ayat 13 sampai 15 langsung. Konsentrasi di ayat 15. Dicatat ya, Pak. Dicatat Pak Raden biar nanti bisa jelaskan kepada istrinya ya. Iya, iya. Halo. DC. Aduh, saya sudah baca kunyit, maaf Pak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Om Raden, jika pekerjaannya hangus terbakar, dia akan menderita kerugian, tidak masuk langsung. Bisa mengerti Om Raden? Tetapi dia akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam Api. Ada purgatorium di situ. Hanya tidak pernah dibacakan oleh pendeta kan, Om Raden? Tadi ulangnya ayat itu tadi.
ayat itu di tapping. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai dengan 15, konsentrasi di ayat 15. Kalau mau baca dari ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 15 ya. 1 Korintus 3 ayat 13 Ayat 15. sampai 15. Oh, 13. Oke, siap. Sampai 15. Sampai 15. Itu ada di type di situ. Siap, Pastor. Saya Oke. terima kasih, Pastor ya. Selamat datang selalu ya, Om Raden. Selamat datang selalu. Ingat bahwa Katolik tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik. Ingat itu. Saya pun belum Tuhan mau jadi yang Katolik, menambahkan, Pastor. bukan Katolik yang suatu saat nanti seperti anak-anakmu, Tuhan yang menambahkan, bukan Katolik yang menambahkan. Katolik selalu punya prinsip. Kisah 2 ayat 39. Janji ini untuk siapa, Raden? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Dia punya urusan menambahkan, oke? Bukan kami, oke? Kami hanya mewartakan. Siap para Oke. Pastor. Yo. Sampai Pastor, jumpa. terima kasih, Om. Pastor ya. Sampai selamat datang ya, Om Raden. Selamat datang selalu. Terima kasih Om Raden udah Ya. berdiskusi dengan baik. Oke, Kritik terima sedikit, kasih untuk Pastor. semua. Yo. Kalau orang masuk dari pendeta atau apapun jangan terlalu dikejar dengan ayat, Pastor, kasihan juga mereka malu. Pastor kemarin jadi rasa bersalah itu sama penatua itu karena dia turun dengan rasa jengkel mungkin. Tapi saya ngambil sari-sarinya aja. Begini, Om Raden, kenapa pakai firman ini jadi persoalan? Sekarang saya sentuh kenapa pakai firman. Oke. Bantu dulu Kisah 17 ayat 11. Bukan yang pastor kemarin kejar dia Ya, yang pakai ayat. Yang Saya harus tradisi. masalah pembuatan ayat-ayat oleh Kardinal Stephen itu loh. Iya, pastor kejar dia, kasihan jadi malu. Kenapa saya harus kejar pakai ayat? Lihat ya, Kisah 17 ayat 11. Bukan, yang memberikan ayat-ayat Alkitab bab-babnya itu loh, periko-periko, Oh, iya, itu iya. kan kardinal Oh, iya. itu. Oke, kenapa saya pakai ayat kitab suci? Karena Kardinal Stephen Lanton. Oke. Ya, Stephen Lanton. Oke, saya keliru tadi. Saya pikir kenapa saya kejar dia pakai ayat. Ayat kenapa? Karena di situ ada. Kenapa kita pakai kitab suci? Oke. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Artinya di situ, Om Raden, ada Protestan yang baik hatinya, ada yang tidak baik hatinya. Oke, lanjut. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya. Pakai kitab suci supaya selidik yang kau omong itu benar atau tidak. Jangan sampai kau tipu. Begitu. Oke. Makanya di situ ada bilang ada orang Yahudi yang baik dan yang tidak baik hatinya. Yang baik yang terima firman dan tiap-tiap hari menyelidiki apakah doktrinmu benar sesuai dengan kitab suci atau tidak. Apakah doktrin itu yang diajarkan dalam Protestantisme sesuai dengan doktrin yang ada dalam kitab suci atau tidak. Karena berhadapan dengan Protestan, Om Raden, saya tidak bisa pakai tradisi, saya tidak bisa pakai magisterium. Karena sola scriptura dalam Protestantisme, makanya kita uji satu saja, yaitu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Dari semua yang diajarkan di sana. Makanya di situ, tiap-tiap hari harus diuji. Supaya apa? Ide saya bantu dulu kalimat terakhir. Harus diuji supaya apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati
dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya, iya, iya. Oke, baik sudah teman-teman. Siap, siap, Tuhan Pastor. memberkati. Pastor, terima kasih, Pastor, ya, pembelajarannya hari ini. Ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang selalu, oke. Hanya karena ini malam, jadi saya harus tidur, besok ada Zoom. Oh, iya. Untuk malam Siap, nanti siap, malam Pastor, ya Romo ya. Untuk nanti malam untuk teman-teman yang mau ikut Zoom, nanti Zoom ID-nya bisa bertanya kepada Handayani atau kepada IDC. Nanti Zoom ID-nya akan diberikan dan passwordnya juga. Oh, Yang ada ini di lebih, VT ya? Iya, nanti ada di Om VT Raden, juga di ini VT omong Romo. tentang gereja. Kalau mau, silakan datang ke Zoom ya. Omong tentang Jadi biar gereja, lebih mau pertanyaan intens. apa saja. Iya, kalau di Zoom kan biar lebih lama waktunya, lebih intens juga kan. Seperti itu. Siap, siap. Nanti Oke. saya lihat di YouTube-nya aja mungkin, Pastor. Di Pastor, VT terima ada- kasih, ada Pastor, di- ya. Yo. Siap, shalom semuanya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, Terima shalom. kasih Amin, semua. amin, amin. IDC, Terima kasih Mo. Terima kasih, Pak. walaupun Anda yang jadi patung Dewa, terima kasih M. Lu, Elang, setia mendampingi. Friska Ginting, tidak disebut dengan nama Bu, minta maaf. Ada Seko, Endang, dan semua yang pernah naik. Tadi minta maaf. Oke, sampai jumpa. Untuk Terima semua kasih. 1.100 yang Oke. ada di Rome sini, lihat banyak Protestan yang baik dan saya tidak pernah mengejar Protestan yang baik dengan cara seperti itu. Hanya mereka kalau sudah datang ya Deo, kalau sudah yang datang dengan gelap di kepala menjadi susah. Nah, betul. Memang harus dihardik Mo. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam kalau yang ada dari Sapu Kampung, salam juga untuk semua ya. Mungkin ikut dari bawah tapi tidak pernah nongol. Oke, sampai jumpa Oliva.